Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Purwati dengan NIM 211050027. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan video terkait pembelajaran metode penginaktivasi virus dan metode pembiakan atau kultur virus untuk memenuhi tugas dari mata kuliah virologi. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu terkait definisi dari virus rubella. Rubella ini dikenal sebagai campak Jerman. Infeksi rubella jika terjadi pada bayi, anak, atau orang dewasa tidak berakibat fatal, tetapi jika terjadi pada ibu hamil dan virus tersebut menginfeksi janin yang sedang dalam kandungan akan berakibat fatal dan dapat menyebabkan congenital rubella syndrome. Kemudian, pemeriksaan laboratorik untuk menangani infeksi virus rubella ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pemeriksaan serologis, isolasi virus, pemeriksaan RNA virus, dan diagnosis RT-PCR. Yang pertama ke pemeriksaan serologis. Pemeriksaan serologis digunakan untuk mendiagnosis infeksi virus rubella kongenital dan pasca natal atau sering dikerjakan pada anak-anak dan orang dewasa muda. Dan bisa juga untuk menentukan status imunologik terhadap rubella. Pemeriksaan terhadap wanita hamil yang pernah bersentuhan dengan penderita rubella memerlukan upaya diagnosis serologis secara tepat dan teliti. Jika penderita memperlihatkan gejala klinis yang semakin memberat, maka harus segera dikerjakan pemeriksaan imunosai, enzim, atau ELISA terhadap serum penderita untuk menentukan adanya IgM spesifik rubella. Pastikan dengan memeriksa setelah 5 hari kemudian. Penderita gejala klinis tetapi terdiagnosis secara serologis, mereka mungkin sedang mengalami infeksi primer atau reinfeksi karena telah mendapatkan vaksinasi dan memiliki antibodi. Pengukuran kadar IgG rubella dengan ELISA juga dapat membantu membedakan infeksi primer dan reinfeksi. Lanjut ke isolasi virus. Virus rubella dapat diisolasi dari sekret hidung, darah, apusan tenggorok, urin, dan cairan cerebrospinalis penderita rubella. Virus juga dapat diisolasi dari faring 1 minggu sebelum dan hingga 2 minggu setelah munculnya ruam. Metode ini jarang dilakukan karena prosedur pemeriksaan yang rumit. Hal ini menyebabkan metode isolasi virus bukan sebagai metode diagnostik rutin. Kemudian ke pemeriksaan RNA virus. Jenis pemeriksaan yang bisa dilakukan untuk mengenali RNA virus rubella antara lain ada polymerase chain reaction (PCR). PCR merupakan teknik yang paling umum digunakan untuk menemukan RNA virus. Di Inggris, PCR digunakan sebagai metode evaluasi rutin untuk menemukan virus rubella dengan spesimen klinis. Kemudian yang kedua ada reverse transcription loop mediated instantothermal amplification atau RT-LAMP. RT-LAMP adalah salah satu jenis pemeriksaan untuk mengenali RNA virus rubella. Dalam sebuah penelitian yang membandingkan sensitivitas antara pemeriksaan RT-LAMP, RT-PCR, dan isolasi virus. Lanjut ke diagnosis RT-PCR. Tes laboratorium ini sangat penting untuk memastikan kasus sporadis dan wabah rubella. Deteksi virus rubella seringkali diperlukan untuk mengkonfirmasi kasus rubella dan untuk mengidentifikasi spesimen yang akan digunakan untuk mengkarakterisasi virus rubella tipe liar. Lanjut ke diagnosis RT-PCR. Tes laboratorium ini sangat penting untuk memastikan kasus sporadis dan wabah rubella. Deteksi virus rubella seringkali diperlukan untuk mengkonfirmasi kasus rubella dan untuk mengidentifikasi spesimen yang akan digunakan untuk mengkarakterisasi virus rubella tipe liar. Metode yang digunakan adalah transkripsi balik atau RT-PCR diikuti dengan hibridisasi selatan menggunakan RNA yang diekstraksi langsung dari spesimen klinis. Pertumbuhan virus dalam kultur jaringan diikuti dengan deteksi virus dengan RT-PCR imunofluoresensi latar belakang rendah pada sel kultur jaringan yang terinfeksi menggunakan antibodi monoklonal untuk protein struktural virus rubella dan metode berbasis replika untuk mendeteksi virus menular. Lanjut ke metode kultur sel. Semua pekerjaan diagnosis dan penelitian yang melibatkan budidaya virus dilakukan dengan kultur sel, biasanya dalam lapisan tunggal. Untuk menghasilkan sel monolayer, jaringan dipotong kecil-kecil dan ditempatkan dalam media yang mengandung enzim proteolitik seperti tripsin. Setelah sel terdispersi menjadi suspensi sel tunggal, sel-sel tersebut dicuci, dihitung, dan diencerkan dalam media pertumbuhan dan dibiarkan mengendap pada permukaan datar wadah kaca atau plastik. Berikut daftar referensi yang saya gunakan. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kita lihat ya teman-teman, berikut 5 cara pengobatan virus yang spesifik untuk CRS dan pengobatannya hanya bersifat suportif. Berikut daftar referensi yang saya gunakan. Sekian video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.